Oke, halo semuanya, kembali lagi di fanselectronic.com dan selamat menonton. Di video kali ini kita akan lanjutan untuk project yang sebelumnya, yaitu untuk IoT dengan menggunakan ESP8266 yang menggunakan bahasa pemrograman PHP ya teman-teman. Jadi yang kapan hari kita udah bahas tentang programnya yang seperti ini ya teman-teman, yang ada di tampilan. Oke, kita akan lanjut bagaimana cara pemrograman ESP-nya, yaitu menggunakan Arduino-nya. Kita akan memprogram, yaitu di sini ada LED ya teman-teman, ada 3 LED. 4 LED ya, 4 LED. Kita akan membuat 4 LED. Jadi yang project yang sebelumnya dulu itu kan cuma ada 1 LED. Jadi 1 LED ya kalau nggak salah ya, 1 beban. Jadi di video kali ini kita akan fokus untuk penggunaan 4 beban ya teman-teman. Jadi nanti banyak beban itu gimana caranya nanti terserah kalian. Itu yang penting gimana penggunaannya ya. Program ini juga bisa kalian kembangkan nanti, misalkan kalian mau bikin 100 device gitu juga bisa ya, jadi terserah kalian. Oke, langsung saja masuk ke pemrograman, tapi jangan lupa di like atau di share ke teman-teman kalian dulu ya, atau subscribe dulu channel YouTube ini untuk membantu tentunya channel ini untuk berkembang. Oke, langsung saja kita masuk ke pemrograman. Oke, kemarin itu kita udah bahas pemrogramannya, yaitu ini adalah pemrograman dari Arduino-nya, itu websitenya. Jadi kemudian sekarang kita akan fokus ke Arduino-nya. Jadi jangan lupa dibuka dulu Arduino IDE-nya. Kalian bisa pakai versi terserah kalian. Kalau yang nggak paham Arduino IDE apa itu, mending lebih baik saya sarankan untuk belajar tentang basicnya dulu, jadi dasarnya dulu Arduino itu apa. Jadi jangan langsung lompat ke IoT dan lain-lain. Oke, di sini saya asumsikan kalian tentunya sudah jelas ya, paham tentang apa itu Arduino IDE itu apa, cara installnya gimana, library installnya gimana. Untuk library ESP8266 itu kalian bisa like atau cek di link deskripsi atau di card di atas ini untuk cara installnya menggunakan ESP8266 dengan pemrograman Arduino teman-teman. Jadi pertama-tama buka dulu, kemudian setting ESP dan pilih di sini saya menggunakan Wemos. Jadi kalian bisa centang aja pakai Node MCU nggak masalah. Jadi sama aja kok. Nah, udah, kemudian hubungkan USB-nya. Di sini untuk kalian untuk LED-nya itu kalian bisa buka di repositorinya, itu udah ada skematik yang sudah saya buatkan. Jadi seperti ini teman-teman, itu komunikasinya seperti ini. Jadi saat di pin D4 3 2 1, jadi 1 2 3 4 ya untuk pinnya yang dipakai. Kemudian groundnya semua dimasukkan ground, jadi nanti active hack ya teman-teman LED-nya. Jadi seperti ini. Untuk penyesuaiannya gimana nanti terserah kalian. Misalkan di situ 1 on di websitenya ternyata nyalanya 0 ya, tinggal di refresh aja pakai apa itu perintah tombol inverse yang apa itu gelombang gini loh. Jadi digital word yang gini. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini saya tutup. Kita langsung aja ke pemrograman ESP-nya gimana. Nah, di sini referensinya saya buka dari program teman saya apa itu yang project saya kemarin. Jadi di sini ada pemrograman untuk gimana cara aksesnya. Nah, pertama-tama kalian buka dulu ini. Kemudian bikinlah seperti ini teman-teman. ESP8266 WiFi, ESP client. Ini di sini bukan secure. Oh, ini pakai secure aja nggak apa-apa. Tapi nanti itu manggilnya pakai yang nggak secure karena ini kan kita nembaknya langsung dari ini kan, apa itu bukan dari website domain tapi menggunakan namanya apa ini, saya kok jadi lupa, apa itu IP ya, jadi local host. Jadi nggak pakai menggunakan jaringan internet, kita menggunakan jaringan satu LAN seperti itu teman-teman. Oke, Arduino JSON nya gimana, kalian download dulu Arduino JSON. Arduino JSON ada tutorialnya lengkap, ada di card di atas atau link deskripsi di bawah. Ini ya Arduino JSON. Oke, udah download aja. Oke, ini kemudian untuk ini settingan apa, jadi jangan lupa di ini kalian ketik aja ya, atau kalian bisa download langsung di bawah codingnya. Kenapa saya kopas-kopas, karena biar cepet aja, nggak makan durasi kayak kemarin itu, kayaknya terlalu panjang teman-teman. Jadi nah, untuk SSID ini adalah WiFi yang kita akan konekkan. Misalkan kalian pakai router mana di rumah Anda,
ada jaringan internet seperti IndiHome terserah dan lain-lain, atau menggunakan jaringan HP Android misalkan kita pancarkan sebagai data untuk anunya apa itu, untuk data serial atau apa itu, data serial, data internetnya komunikasi satu lokal jaringan. Jadi servernya dikonekkan di Android, wifi-nya juga di Android juga. Kemudian IP-nya didapat dari mana ya? Windows R. Kemudian kalian buka di sini adalah IP config. Seperti ini teman-teman. Kemudian dapat ya 192.168.1.2 ya, sesuai. Oke. Kemudian kalian langsung aja buka di sini. Namanya di sini bikin lagi, namanya adalah string, variabel string di sini untuk nanti parsingnya teman-teman. Kemudian ada variabel jangan lupa titik koma. Ini adalah variabel untuk parsing, jadi jangan lupa di save dulu ya, daripada nanti kacau kalau nggak di save. Ini filenya di mana ya? htdoc, ini project Arduino Code. Namanya kayaknya tak kasih Arduino Code aja deh. Ini dihapus dulu. Ya, ini Arduino Code, save ya, Arduino Code. Oke, kemudian ini untuk variabel global variabelnya di sini. Kemudian untuk ini statistik dokumen, ini static.json dokumen itu adalah untuk nampung data file JSON. Di sini saya set 500 karakter, jadi nggak terlalu banyak sebenarnya. JSON-nya yang ini nggak sampai 500 ya. Ini cuma berapa, 1 2 3 4 5 6 7, ini bisa dihitung lah 10-an, tapi set di 100 nggak apa-apa. Tapi kalau panjang itu harus sesuaikan teman-teman ya. Ini set 100 saja biar nggak banyakin makan memori dari ESP nya. Kemudian jangan lupa di seri di sini jangan lupa ini delay, kemudian serial monitoring, kasih delay dulu ya teman-teman di awal kalau kemudian wifi login, wifi begin, kemudian wifi status. Jadi kalau ada statusnya wifi-nya ini akan ngeprint titik sampai tulisannya di sini nanti dikasih seperti ini. Serial print line, kemudian di sini serial print line juga. New line berarti di sini wifi terhubung. Oke, kalau nggak ada tulisan wifi terhubung berarti belum terhubung ya. Untuk pin mode ini nggak usah, langsung aja pin mode D1. Tapi saran saya mending di sini aku lebih suka pakai karena urut kan, jadi pakai aja INT relay atau RLY titik 24 kan sama atau gini aja, sama dengan di mana ya, ini gini titik 2 D1 D2 D3 D4. Oke, ini kita asumsikan dari D0, mulai dari 0 ya, 0 1 2 3 gitu nanti, soalnya array itu harusnya dari 0. Jadi kalau misalkan pin mode ya for int sama i sama dengan 0, i kurang dari 4, jadi kan 4 ya, 4 digit, i plus plus, kemudian plus pin mode output. Nah ini RLY titik i, jadi biar nggak panjang-panjang, harusnya kan 4 baris, jadinya cuma 3 baris. Kalau 8 baris cuma 3 baris, 100 baris jadinya cuma 3 baris, diulang-ulang, tergantung nanti berapa jumlah outputnya, bebannya. Nah ini nanti num relay ini beban jumlah beban relaynya gimana, berapa, defend num relay 4 biji, 4 beban ya, number of relay 4. Di sini tak kasih jumlah relay. Oke, seperti ini udah. Jadi udah kita tes dulu gimana ngetesnya. Jadi tesnya di sini kita pin modekan sebagai di sini jangan lupa dulu defend. Nggak usah, langsung aja defend. Kita bikin pin mode num relay. Jadi di sini digital
word, kemudian relay 1, kemudian delay 100 delay 1000. Berarti ini harusnya kita ketip ya teman-teman. Kita upload dulu. Oke, sambil belajarin apa ini, jangan lupa dikasih gini. Kenapa saya suka kasih apa itu buat misa-misa aja biar enak dibacanya nanti. Nah, setiap fungsi kan bisa-bisa enak. Aku rekomendasi untuk penggunaan IDE yang versi baru karena versi baru itu enak banget. Kalau yang versi lama, void yang function yang kita panggil di bawah itu harus di atas, tapi yang ini bebas dimanapun bisa. Yang versi baru untuk ISP ya tentunya. Nah, oke, kita balik ke sini. Saya harap udah bisa cara installnya ini ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk cara installnya gampang banget. Kalian udah cek di video sebelumnya. Bisa langsung aja di sini impor gitu ya. MySQL-nya udah bisa mumpung ingat kita MySQL-nya langsung ekspor aja dulu juga. Jadi di ekspor, katakanlah ekspornya di mana ya teman-teman, bentar ya. Go. Oke. Nah, di sini udah ada. Bisa kalian download, kemudian dikopas dulu di projectnya, project web. Nah, di sini udah ada SQL-nya, jadi kalian nggak usah bikin lagi, langsung kopas ya. Jadi impor aja langsung bikin namanya Fans Electronic PHP IOT, kemudian impor relay-nya, nggak perlu bikin lagi. Oke. Ini kita tutup, kemudian ini kita tutup. Oke, sip lah. Ini kenapa ya COM17-nya? Port. Portnya 4 ya, POM 4 ya. Salah, sorry. Seperti itu. Harusnya ini ngeblink di sini. Ini kan masih nyala 2. Nah, masih nyala 2, teman-teman. Ini harusnya masih nyala 2. Kelihatan masih nyala 2. Ini harusnya ngeblink nantinya. Nanti saya pindah deh untuk ini. Untuk pengujiannya saya sorot ke bawah. Oke, gimana nguploadnya? Project kali ini harusnya cepet lah ya. Oke, sudah teman-teman. Jadi kita udah upload. Harusnya udah jalan nggak ya? Nah, udah mulai jalan nih. Udah jalan ya. Ngeblink. Berarti fungsi ya programnya yang di bawah. Sekarang kita langsung masuk ke pemrograman. Kita hapus dulu yang program ini tadi. Kita bikin function di sini. Gimana caranya untuk ngambil dari website. Jadi nggak usah function sih, langsung aja di sini. Kalian buka di sini. Ini jangan lupa ya ditambahin ini ya. Kalau misalkan kalian menggunakan HTTPS, ini tambahin secure gini. HTTPS, berhubung ini localhost, nggak pakai HTTPS, pakai gini aja ya. Kalau paham HTTPS, dan jangan lupa ditambahin insecure nanti di sini. Ini kalau pakai HTTPS gini, atau saya bikin deh di sini secure kalau HTTPS. Ini tak kasih gini ya. Kalau ini sesuaikan. Nah, kalau di sini kalau pakai HTTPS sesuaikan. Oke. Nah, ini sudah. Kalau enggak, bikin namanya string pilot di sini string. Jangan lupa pilot ini apa teman-teman. Jadi ini akan nampung data dari file itunya. Kemudian ada file di sini boolean. Ini seperti yang kapan hari kita bahas di Arduino JSON. Jadi di sini boolean parsing sama dengan false. Oh, ini kayaknya ada parsing, dihapus aja parsingnya ya. Atau mungkin data juga dihapus deh. Data. Nah, ini data ini harus menyesuaikan dari ini. Ini berarti num relay. Gini aja lah. Ini nggak perlu di sini. Jadi variabelnya di sini semua lah. Ya, ini sesuaikan num relay atau di +1 lah biar aman. Oke. Kemudian
kita ambil datanya ini web host. Nah, web host ini kenapa saya kopas biar cepet ya teman-teman, jadi nggak terlalu lama. Client connect, jadi jika connect ke web host IP ini, alamat IP ini, kemudian di port 80 itu standar defaultnya 40. Kalau kalian misalkan portnya HTTPS, kalau HTTPS itu 443 ya teman, ini standar. Jadi ikutin aja dari mana itu, ya itu memang standar, jadi jangan ditanya lagi, itu standar banget ya. Bentar, ada alarm. Oke, seperti itu. Oke, kemudian untuk linknya itu gimana? Linknya ya ambil aja langsung link URL, bikin string URL, kemudian gimana ya, ini diambil dari mana ya, diambil dari sini dong, API-nya ini kopas aja langsung. Ini kopas, tapi ini gini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini nggak perlu cuma ini kayaknya perlu strip atau gini ya. Kayaknya bisa deh, coba aja gini ya. YouTube open project, kemudian PHP. Ini harusnya kayaknya nggak enak deh kayak gini. Tapi coba aja, kalau bisa ya untung-untung bisa ya. Harusnya bisa deh ini. Ini kan saya kopas dari sini tadi link ini. Ya langsung kopang. Kita ambilnya API-nya ya. Jadi langsung API-nya ambil API PHP-nya. PHP-nya. Kemudian serial, kalau mau serial, cuma nggak perlu di serial deh. Ini langsung aja, kemudian masuk ke klien. Ini kopas. Kenapa saya kopas? Ya memang panjang, males lah. Ngapain juga mau ngetik ginian juga ya. Nah, string get, string get, kemudian di sini ada URL HTTP, ini biarin web host, udah. URL-nya ya ambil di sini langsung, langsung ini udah bener. Ini akan diakses dengan metode get, jadi minta kayak ngakses internet biasa, di enter di tab gitu. Kemudian bikin ini, ini kenapa saya kopas-kopas ya, memang biar cepet, unavailable. Kemudian C data, ini saya kopas lagi ya. Ini cuma ngambil datanya, ini kan di project sebelumnya udah ada. Jadi kalau ada data yang berupa gini, itu dianggap JSON, langsung di parsing di data JSON. Nah, kemudian client stop sampai mana ya, client stop tadi sampai situ. Bentar, ini stopnya di mana sih, client stopnya? Astaga, di sini, else-nya di sini. Oke, udah bener ya. Kemudian langsung masuk di pilot. If pilot, jika pilotnya tidak sama dengan kosong atau misalnya nggak ada stringnya, itu diabaikan. Tapi kalau ada ya udah deserialization aja di sini. Deserializationnya maksudnya diambil, deserialization, dicek errornya, ada error nggak di data dari JSON-nya. Kalau sudah ya udah, kalau nggak ada error ya langsung aja masukkan sini. Ini return-nya nggak usah, di serialnya ditulisin aja di sini. Misalkan katakanlah error JSON gitu ya, error JSON. Kemudian kalau enggak ngapain, ya udah langsung tampung aja. Misalkan di mana tadi ada itu apa ya tadi, kalau dokumen, berarti dokumen harusnya RLY harusnya kayak gini. Bisa pakai for aja, pakai for langsung di sini, terus langsung digital word, terus di sini apa, doc i ya,
Kemudian di sini serial.println apa data apa itu relay data relay data relaynya yang berapa, relay berapa, misalkan relay di sini relay i+1, di sini i+1 dikurung ya, plus string plus berapa, ini plus apa lagi nih, plus data kasih plus data sama dengan plus string doc langsung iya doc ya, doc ini harusnya to int ya, int ya, variabel langsung ini doc n apa i, harusnya bisa deh, coba dulu. Kemudian doc clear di bawah, jangan lupa di doc clearnya, dokumentasinya di clear dulu, kemudian dikasih delay. Kok delay sih? Bentar, ini kenapa ini? Oh ya, yes, I know. Di sini Kak, jangan lupa delay. Jadi per berapa detik? Per 2 detik baca seri apa itu, baca minta request ya, seperti itu. Kita upload dulu teman-teman. Lama ya prosesnya, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus paham pelan-pelan. Parse JSON-nya kenapa parsing JSON? Oh, parsing JSON, sorry. Ini tadi parsing kan, ini parsing JSON aja diganti. Nah, jadi programnya cuma segini untuk data ambilnya. Itu kan udah ada file JSON namanya. Ini apa ini? Yang salah. Ayo, no member to int. Oke, nice. Ini jangan lupa ya teman-teman, ini sebenarnya ini kan gini. Ini karena string, harusnya string kan ini. To int. Kalau string itu gimana jadinya ya? Oh ya string ya. Harusnya string dulu, string apa itu? Logika sama dengan gini, ini logika, baru di sini logika to int. Coba buka serial monitoring ya teman-teman, jadi jangan lupa dibuka serial monitoringnya sampai tulisannya connecting. Wifi terhubung. Udah, kita coba deh, nyalakan. Oke. Harusnya ini dapat serial ya. Ini berhubung kayaknya nggak connect. Bentar. Ini kok nggak ada connecting to maksudnya connecting host gitu. Serial.print and connect server. Nggak ada niatan connect ke server kayaknya ini ya linknya teman-teman. Ini memang agak bingungkan awal-awal. Mungkin harusnya ini nanti kayaknya cuma gini doang, karena memang nggak butuh ini nanti cuma gini php.ip doang. Kenapa tadi? Oke semuanya, sorry agak saya potong karena ada error tadinya. Jadi ini udah ketemu errornya. Jadi tadi kan udah dimasukkan. Jadi di sini udah dimasukkan data array yang keluarannya datanya berupa seperti ini teman-teman. Kan tadi nggak tahu terakhir gimana. Pokoknya keluaran JSON-nya harusnya seperti ini. Jadi ini kan bener-bener tadi langsung di print aja dari pokoknya dari array yang dimasukkan. Kemudian dia akan dirubah ke JSON. Nah, kemudian berubahnya berupa JSON-nya seperti ini. Kok pantas tadi tak masukkan di sini? Kok error gitu loh. Ada peringatan
dari JSON viewernya itu ada error. Ternyata memang harusnya mintanya seperti ini formatnya. Ini baru terbaca JSON. Jadi JSON viewer. Oke. Mungkin kalian bisa back atau bedakan nanti di link deskripsinya atau yang sekali saya download kalian download, jadi nanti di situ udah saya sertakan. Jadi kalau udah bisa itu akan tampilannya programnya seperti ini teman-teman. Jadi udah aku lupa tadi yang perbedaannya di sisi mananya yang terakhir, pokoknya intinya keluarannya harusnya seperti ini JSON-nya ya. Pokoknya intinya seperti itu. Kemudian untuk data serialnya mungkin dirubah di sisi ini, yang tadinya ini C-nya pakai kurung Kurawa jadinya kurung kotak ya, jadi kurung siku. Jadi datanya seperti 0000 semua. Jadi kalau misalkan dari tombol ini kita coba di HP, jadi kalau kita misalkan di HP kita ini kan 00 semua ya teman-teman. Jadi ini keadaannya mati, bisa dilihat ya mati ya. Jadi saya fokuskan dulu, ini mati semua. Oke, mati semua ya. Kalau ini saya tombol pencet klik on, kemudian di situ yang satu on, di sini data relaynya on karena yang di situ satunya on. Ini berdasarkan database yang dibaca, yang database-nya ya teman-teman. Yes. Oke, yang kedua on, nyoba keempat. Keempat. Oke, udah ya. Udah bener ya. Jadi untuk yang kelima, udah benar. Sip, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini udah bisa fungsinya. Ini tampilan nanonya. Kita matikan. Ini untuk pembacanya sangat cepat teman-teman. Jadi di sini ada delaynya 2 detik. Jadi di programnya itu saya kasih delay 2 detik teman-teman. Jadi kalau 2 detik itu saya sarankan jangan terlalu cepat-cepat karena ini protokolnya adalah HTTP, jadi requestnya akan semakin banyak melut ke server. Berhubung di sini lokal, jadi jaringannya lokal ya enteng-enteng aja karena ya bebannya di komputer saya. Tapi beda lagi kalau kalian pakai sharing hosting misalkan kayak gitu, itu saya nggak rekomendasi untuk cara seperti ini karena terlalu kenceng. Misalkan kasih delay lah, atau kecuali kalian punya server yang sangat handal, misalkan cloud server real time ya, jadi itu sangat memang digunakan untuk komputasi seperti ini, nggak masalah ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi semoga bermanfaat ya. Ini udah jalan programnya, saya sertakan di link deskripsi di bawah. Kalian bisa download di repository project yang ini, namanya apa ya repositorinya tadi lupa saya, pokoknya yang project di sini open GitHub lah. Mana ya open GitHub, coba kita GitHub YouTube, ini YouTube project, kemudian di sini cari ya namanya foldernya, namanya YouTube project open project, pokoknya foldernya namanya project PHP Bootstrap IoT ESP8266, seperti itu teman-teman. Oke, sekian dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share teman-teman kalian agar informasi seperti ini tersampaikan ke teman-teman kalian juga, dapat ilmu dan bermanfaat tentunya. Oke, dukung terus channel ini, jangan lupa di subscribe, dan kemudian atau kalian mau dukung secara finansial, kalian bisa klik di link di deskripsi di bawah, kontak saya langsung, atau kalian bisa menggunakan link donasi di bawah. Oke, bye bye, see you next time, dan komen di bawah kalau ada project-project lain ya. Bye bye, salam elektronik.